saya Tania Nur Fatihah dari Prodi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan biografi seorang sejarawan yang bernama Ibnu Khaldun. Nama lengkap seorang sejarawan ini ialah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun. Nasab beliau ini digolongkan kepada Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid. Beliau dikenal dengan nama Ibnu Khaldun karena hubungan garis nasab beliau itu kesembilan dari keturunan kakeknya, yaitu Khalid bin Utsman. Kakeknya ini merupakan seorang orang yang pertama memasuki negeri Andalusia bersama para penakluk kebangsaan Arab lainnya. Sesuai dengan kebiasaan orang Andalusia yang lain dan orang Maghribi yang terbiasa menambahkan huruf waw dan nun di belakang nama orang-orang termuka sebagai penghormatan dan bentuk rasa takzim dan menghormati. Ibnu Khaldun sendiri dilahirkan di negara Tunisia, Afrika Utara pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau setara dengan 27 Mei 1332 Masehi, dan wafat di Kairo pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau sama dengan 19 Maret 1406 Masehi. Beliau wafat pada usia yang ke-76 menurut perhitungan Hijriah di Kairo. Beliau itu wafat di sebuah desa yang terletak di dekat sungai Nil sekitar kota yang bernama Fusha. Tempat keberadaan Madrasah Al-Qamhiyah, di mana sang filsuf ini Ibnu Khaldun, guru politisi ini berkhidmat. Sampai saat ini rumah dan tempat kelahirannya terletak di Jalan Turbah Bay di daerah Tunisia masih utuh serta digunakan sebagai pusat sekolah yang bernama Idarah Ulia. Pada pintu masuk sekolah ini, jadi di pintu masuk sekolah tersebut terpampang sebuah batu maner berukiran nama dan kelahiran seorang sejarawan ini, Ibnu Khaldun. Untuk biografi ayah dan ibu dari Ibnu Khaldun. Ayah Ibnu Khaldun ini bernama Abu Abdullah Muhammad yang wafat pada tahun 749 Hijriah atau 1348 Masehi. Beliau meninggal itu akibat wabah pes yang melanda di Afrika Utara dengan meninggalkan 5 orang anaknya ketika Ibnu Khaldun masih berusia 18 tahun. Ayahnya ini merupakan seorang yang ahli dalam bidang bahasa dan sastra Arab. Beliau memutuskan untuk berhenti menggeluti bidang politik, lalu beliau menekuni bidang ilmu pengetahuan dan kesufian serta mendalami ilmu-ilmu agama, sehingga beliau pun dikenal sebagai orang yang mahir dalam syair sufi dan berbagai bidang keilmuan lainnya. Pada awal abad ke-13 Masehi, kerajaan Muwahhidun di Andalus hancur. Sebagian besar kota-kota dan pelabuhannya jatuh ke tangan Raja Kastilia, termasuk kota Sevilla pada tahun 1248 Masehi. Bani Khaldun terpaksa berhijrah ke Afrika Utara mengikuti jejak Bani Hafiz yang menetap di kota Ceuta, lalu mengangkat Abu Bakar Muhammad, yaitu kakek kedua Ibnu Khaldun, untuk mengatur urusan negara mereka di Tunisia, dan mengangkat kakek pertama beliau, yaitu Muhammad bin Abu Bakar, untuk mengurus urusan hijabah atau seperti kantor urusan negara di Baugi. Karena Ibnu Khaldun lahir di tengah-tengah keluarga ilmuwan yang terhormat, maka beliau berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintahan. Selanjutnya di Andalusia, keluarga Ibnu Khaldun itu berkembang dan banyak berkecimpung dalam dunia politik dan akademik. Oleh karena itu, Bani Khaldun terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas, berpangkat dan memiliki jabatan banyak, serta memainkan peran yang cukup menonjol di kerajaan, baik bidang ilmu pengetahuan maupun politik. Sehingga dunia politik dan ilmu pengetahuan juga sangat berperan bagi pengembangan karirnya. Namun demikian, ayah Ibnu Khaldun ternyata memiliki keunikan tersendiri dari tradisi keluarga tersebut. Beliau merupakan salah satu orang di Bani Khaldun itu yang menjauhkan diri dari ilmu politik dan lebih berkonsentrasi pada ilmu keilmuan dan pengajaran seperti yang disebutkan sebelumnya.
masa pendidikan Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun ini di Tunisia dalam pada waktu umur 18 tahun itu dia menempuh pendidikan itu selama 18 tahun di pada tahun 1332 sampai dengan 1350 Masehi. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Qur'an seperti pendidikan kebiasaan yang membudaya pada masa. Jadi di Tunisia itu pendidikan menghafal Al-Qur'an itu adalah sebuah kebudayaan. Pendidikan Ibnu Khaldun dimulai daripada usia yang dini dengan pengajaran yang ketat dari guru pertamanya, yaitu orang tuanya sendiri. Kemudian barulah beliau menimba berbagai ilmu dari guru-guru yang terkenal pada masa sesuai bidangnya masing-masing. Bisa mempelajari bahasa Arab dan sastra Al-Qur'an itu seperti tafsirnya, hadis dan ilmu-ilmu tauhid, fikih, filsafat dan ilmu berhitung lainnya. Menurut Ibnu Khaldun, Al-Qur'an ialah sebagai pendidikan awal yang menjadi landasan konsep Islam. Al-Qur'an adalah bagian paling penting dalam kehidupan seorang. Jadi pondasi manusia itu adalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an pedoman hidup manusia. Karena merupakan sumber utama pengetahuan dan membimbing bagi manusia. Beberapa guru yang berjasa dalam perkembangan ilmu Ibnu Khaldun yaitu Abu Abdullah Muhammad Ibnu Sa'ad bin Bural Al-Ansori dan Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad Batani dalam ilmu Al-Qur'an. Abu Abdillah bin Al-Qusar dan Abu Abdillah Muhammad bin Bahar dan dalam ilmu gramatika Arab. Syamsuddin Muhammad bin Jabir bin Sultan Al-Wadiyasi dan Abu Muhammad bin Abdul Muhaimin bin Abdul Muhaimin Al-Hatrami dalam ilmu hadis. Abu Abdillah Muhammad Al-Jayani dan Abu Al-Qasim Muhammad Al-Qasir dalam ilmu fikih. Serta mempelajari kitab Al-Mutawwa karya Imam Malik pada Abdullah Muhammad bin Abdul Salam. Sedangkan ilmu-ilmu rasional seperti filsafat, teologi, mantik, ilmu kealaman, matematika, dan astronomi dipelajari dari Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim Al-Abili. Ibnu Khaldun selalu mendapatkan pujian dan kekaguman dari guru-gurunya. Dari sekian banyak guru, Ibnu Khaldun mendapatkan dua orang gurunya pada tempat yang istimewa. Jadi ada guru favorit gitu. Yaitu yang pertama Abu Muhammad bin Abdul Muhaimin dan Abdul Muhaimin Al-Hadrami yang merupakan imam para ahli hadis dan ilmu nahwu dalam ilmu agama di Maroko. Ibnu Khaldun sangat menghargai gurunya ini karena keluasan ilmunya pada bidang hadis, mustalah hadis, sirah, dan ilmu linguistik bahasa. Dari beliau pun mempelajari kitab-kitab hadis seperti ini, seperti Al-Kutub, Al-Sittah, dan Al-Mutawwa. Untuk sejarah pendidikannya seperti itu. Nah, lanjutnya pada karya-karya Ibnu Khaldun. Setelah mengurai tentang masa pendidikan, ya berikut karya-karya seorang sejarawan Ibnu Khaldun. Karya-karya Ibnu Khaldun ini banyak dibahas para ahli sampai saat ini ialah Al-Ibar, Muqaddimah, dan Al-Ta'rif. Sebenarnya kitab Al-Muqaddimah dan Al-Ta'rif ini adalah bagian dari Al-Ibar yang terdiri dari 7 jilid. Muqaddimah merupakan pengantar dari Al-Ibar, sedangkan Al-Ta'rif itu merupakan penutup dari karya Ibnu Khaldun di Al-Ibar. Demikian yang bisa dijelaskan dari sejarah seorang sejarawan yang bernama Ibnu Khaldun. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.